Tuhan, berjumpa lagi nih kita di ibadah pagi hari ini, hari Minggu kedua bulan Desember. Udah minggu kedua ya? Iya nih, udah minggu kedua, cepet banget ya, gak berasa nih Bapak Ibu kita udah mau ibadah Natal aja. Iya, walaupun kita udah 1 tahun di rumah, terus ibadah online, terus kita nggak pernah bisa ketemu, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Keluarga kamu sehat kan, Jess? Wah sehat, puji Tuhan sehat. Kalau Iva? Puji Tuhan juga sehat. Wah, semoga Bapak Ibu Saudara di rumah juga sehat-sehat ya. Jangan lupa juga kita harus 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan ya Memakai masker. oh ya memakai masker. Oh ya menjaga jarak ya. Kayaknya kita kedekatan nih Iva. Jaga jarak ya. Sebelum memulai ibadah kita ada beberapa informasi nih yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui. Pertama apa nih Iva informasinya? Oke, bagi yang mau memberikan persembahan, perpuluhan, bisa lihat nomor rekening yang ada di layar kaca ini. Yang kedua apa tuh, Jess? Yang kedua, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan di tempat kami di GDI Harapan 4, boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga apa ya, Pak? Yang ketiga, bisa follow nih sosial media yang GDI Harapan 4 punya. Apa aja ya, Pak? YouTube, Instagram, Facebook. Jangan lupa di follow, di share, di subscribe juga. share biar bisa ibadah bareng-bareng Iya, ya. dan bisa ibadah bareng-bareng. Oke, berarti kita mau mulai ibadah ya? Oke, Bapak Ibu boleh disiapkan hatinya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapak yang baik dalam keadaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami masih merasakan kesehatan Tuhan, masih merasakan kebaikan-Mu Bapak, kami masih bisa beribadah Tuhan sekali lagi pada bulan Desember ini Bapak. Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Bapak. Tuhan, kiranya Engkau yang siapkan hati kami Bapak. Ajar kami Tuhan agar mau memuji muliakan nama-Mu Bapak. Engkau pimpin juga Tuhan supaya kiranya ibadah ini berjalan dengan lancar dari awal ke tengah hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur dan hanya pada saja ini Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan turun terhadapku, Allahku yang percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jarak penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan tepatnya Ia akan meneduhi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedatangan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular gedung akan pukul-pukul, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melumpuhkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Yesus asli. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus dapat kembali. Mari bersama-sama dengan memuji menyembah Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan. Ini kami ya Tuhan, ini kami umat-Mu ya Allah. Biarkanlah kami menikmati kasih di tempat kudus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dari bawah kami bawa daku berat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, biar kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari para jemaat kita akan menjadi indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
kami nikmati kehadiranmu. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur. Inilah jadi kerinduan hati kami, Tuhan. Kami diam dalam hadirat-Mu, diam dalam pelukan-Mu, Tuhan, dan menikmati akan kasih yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa ya Bapa. Mari bersama-sama kita doa Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Semua berkati amin. Semua berkati amin. Beri bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Di hadapannya kita naikkan pujian kita. Di hadapannya kita naikkan ucapan syukur kita. Engkau baik, selamat baik Tuhan. Kita bersama-sama ini. Haleluya. Di dalam
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini, kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau dikuatkan, kita mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Biarlah pujian ini pengakuan kami bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan hati kami itu taat memegang perintah-Mu ya Bapa. Satu tujuan kami untuk menyenangkan hati. Ya Tuhan. Ku mengasihi
dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Bertukar firman-Mu siang dan malam, ku berkata dan ku lakukan berkah baru yang kuat. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku berkata dan ku lakukan berkah baru yang kuat. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Bertukar firman-Mu siang dan malam, ku berkata dan ku lakukan berkah baru yang kuat. Tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah berkat dan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Kembali kami ada dalam ibadah online pada hari ini. Kami sungguh bersuka cita Bapa, pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami. Mari siapkan hati kami untuk kami boleh menerima sesuatu yang baru yang daripadamu dalam bulan Desember ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersama yang siap dengan firman Tuhan kita katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara Shalom yang dikasihi Tuhan. Dan kita bersyukur kita masuk minggu kedua dari bulan Desember. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak lama lagi akan mengakhiri tahun ini. Dan kita tahu bahwa sepanjang tahun ini, dari mulai awal tahun ada begitu banyak tragedi yang terjadi bagi bangsa kita maupun bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi hati kita tetap bersyukur karena kita memiliki sebuah jaminan, yaitu jaminan keselamatan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan di bulan Natal ini kita tahu semua bahwa ini adalah bulan di mana kita memperingati kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Makanya sepanjang Natal ini
Sepanjang bulan ini tema khotbah kita lebih banyak ngomong soal lebih baik memberi daripada menerima. Dan hari ini saya mau ngomongin soal tentang Immanuel, bahwa dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Untuk itu makanya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita memberi hidup kita buat Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan tanpa keraguan-raguan lagi, karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Katakan amin. Kita akan baca dari Matius pasal yang pertama ayat ke-23. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Pada tahun 2020 ini atau Natal tahun 2020 ini menjadi Natal yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Bisa jadi ini menjadi sebuah momen Natal yang paling unik dalam sejarah kehidupan kita. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara, tahun 2020 ini kita merayakan Natal dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum sirna dari negara kita. Kita memperingati Natal dalam suasana duka. Ya, duka ini artinya kita tidak terus berduka cita, tapi duka ini artinya kesempatan kita untuk kita merenungkan, untuk kita lebih berempati dalam merayakan Natal tahun ini. Karena banyak orang yang sedang menghadapi situasi pandemi ini. Belum lagi Natal kali ini juga diadakan di tengah duka saudara-saudara kita di Sigi, Sulawesi Tengah. Dan saya percaya pemerintah kita, dalam hal ini Kementerian Agama, sudah memberikan surat edaran yang meminta agar Natal tahun ini tidak diadakan secara sederhana. Ya, sesuai dengan Matius 1 ayat 23 ini, kata Immanuel itu sendiri adalah sebuah kata yang tidak asing bagi telinga kita orang-orang percaya. Nah, kata Immanuel ini dalam bahasa Ibrani artinya Allah menyertai kita atau Allah ada bersama-sama dengan kita. Kata menyertai di sini bukan sekedar menyertai secara pasif atau sekedar menyertai biasa, tetapi juga bermakna dia melindungi, mengcover kita, memimpin kita, menjaga kita, melindungi kita, dan juga menasehati kita. Nah, mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Kita perlu sama-sama merenungkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, supaya dalam kita menjalani Natal tahun ini, kita tidak berduka atau kita tidak merasa berkecil hati karena Natal tahun ini harus kita jalani dengan suasana, dengan situasi, dengan kondisi yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Mengapa kita perlu penyertaan Tuhan? Untuk memahami mengapa kita perlu akan penyertaan Tuhan, mari kita melihat bersama-sama firman Tuhan dalam 2 Tawari 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana kisah Yosafat, mengapa kita perlu sekali penyertaan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa dalam Yosafat dalam 2 Tawari 17 ayat yang ketiga, dan Tuhan menyertai Yosafat. Dan sebagai akibatnya adalah di ayat yang kelima, ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Perhatikan baik-baik. Dalam 2 Tawari 17 ini, di ayat ketiga sekali lagi katakan, dan Tuhan menyertai Yosafat. Dan sebagai akibatnya adalah di ayat yang kelima, Yosafat menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini bicara impact ketika kita menerima penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Yosafat di ayat ke-12 dikatakan, makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat di dalam Tuhan. Saya mau bilang kalau Tuhan menyertai kita, hidup kita pasti berbeda dengan orang-orang lainnya. Kenapa? Karena ada sebuah jaminan, ada sebuah kepastian, ada sebuah energi, ada sebuah kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita.
Yang setuju dengan saya di rumah boleh katakan amin. Nah, penyertaan Tuhan inilah yang memberikan dampak dalam kehidupan Raja Yosafat. Juga dalam kisah Rasul, juga dalam kisah Raja Daud. Kalau kita perhatikan, Daud berhasil di segala perjalanannya, berhasil dalam hidupnya karena Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 18 ayat 14, di sana dinyatakan bahwa sebab Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai, maka hidup kita menjadi berbeda. Tuhan menyertai Raja Yosafat, Tuhan menyertai Raja Daud, hidupnya luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita, kapan Allah menyertai kita? Kapan Allah menyertai kita dan apa yang perlu diperhatikan oleh kita agar kita senantiasa disertai oleh Tuhan? Yang pertama, sekali lagi dalam firman Tuhan 2 Tawarin 17 tadi, di ayat ketiga dikatakan, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapak leluhurnya. Pertama, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Yosafat dikatakan hidup mengikuti jejak Daud leluhurnya. Kenapa demikian? Sedangkan pernyataan Tuhan tentang Daud, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan karena Daud melakukan kehendak Tuhan atau mentaati firman-Nya. Pernyataan Daud dalam Mazmur 40 ayat 9 dikatakan apa? Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Orang yang taat adalah orang yang rendah hati. Di dalam kehidupan Daud pernah jatuh ke dalam dosa dan menerima teguran dari Nabi Natan. Respon Daud pada waktu itu, ia segera mengakui dosanya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan, seperti pengakuannya dalam 2 Samuel 12 ayat 13, dan akhirnya dia bertobat dari kehidupannya dan dia berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan bukan berarti hidup kita selalu mulus-mulus saja, atau bukan berarti hidup kita ini selalu mengalami selalu menang dan menang dan menang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya mungkin kita mengalami yang namanya sempat jatuh. Tapi namanya berkenan kepada Tuhan, kita cepat-cepat ingat kepada Allah. Di Natal tahun ini kita diingatkan kepada Tuhan meskipun kondisinya tidak nyaman, tapi kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil kembali kepada habitat kita sebagai warga kerajaan surga. Kita dipanggil kepada habitat kita sebagai anak-anak Allah. Untuk boleh seirama dengan iramanya Tuhan, dengan detak jantungnya Tuhan. Harus hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, masih dalam 2 Tawari pasalnya ke-17. Kita memperhatikan di ayat yang ketiga dan ayat keempat. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Yang kedua, hidup mencari Tuhan senantiasa. Hidup mencari Tuhan senantiasa. Walaupun ada dua pilihan, yaitu mencari Baal atau mencari Tuhan, Yosafat memutuskan mencari Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Perlu disadari bahwa karakter Tuhan dinyatakan namanya adalah cemburuan. Artinya Tuhan itu cemburu kepada kita. Nah, cemburu di sini karena apa? Karena kita mendua hati. Karena kita tidak mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita berdiri di atas dua perahu. Karena hati kita ini bercabang, saudara. Tuhan cemburu. Seperti dalam Keluaran 34 ayat 14.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan pernah kita mendua hati. Hidup kita, hati kita, pikiran kita, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Hidup mencari Tuhan senantiasa, atau Tuhan menjadi bagian yang utama dan terutama dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Tuhan Yesus juga berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan apa? Ditambahkan kepadamu. Dan walaupun dalam masa COVID, dalam masa goncangan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari Tuhan, saya percaya kita akan mengalami apa yang namanya ditambahkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang penting dalam hidup kita mengerti apa itu prioritas. Yang utama, itu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Yang setuju dengan saya, boleh katakan amin. Amin. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amsal 5 ayat ke-6. Hidup di sini bukan berarti kita hanya sekedar hidup. Hidup di sini berarti hidup kita ini produktif. Hidup kita ini maksimal. Hidup kita ini efektif di hadapan Tuhan. Berguna untuk kerajaan Allah. Dipakai Tuhan, saudara. Katakan amin. Hal yang ketiga, yaitu hidup memberitakan Injil. Dalam 2 Tawarikh 17 ayat ke-9 dikatakan, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Saya mau katakan memberitakan Injil itu adalah panggilan semua orang percaya. Katakan amin. Sekali lagi, memberitakan Injil itu adalah panggilan semua orang percaya, termasuk saudara yang ada di rumah saat ini. Bukan hanya seorang hamba Tuhan atau yang bertitel pendeta yang menjadi seorang penginjil. Tapi Tuhan menyatakan bahwa panggilan memberitakan Injil adalah panggilan buat kita semua. Amin. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan, kuasailah dirimu, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya mau bilang kalau fokus hidup kita tidak memberitakan Injil, saudara, artinya hidup kita nggak maksimal di hadapan Tuhan. Kita harus mengerti bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami apa yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Jangan malu, jangan sungkan memberitakan Injil. Biarlah menjelang akhir tahun ini atau menjelang masa-masa akhir zaman, biarlah hidup kita semakin maksimal di dalam Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan amin. Bagi para orang tua yang ada di rumah dimanapun saudara berada, haruslah engkau mengajarkan kepada anakmu berulang-ulang dan membicarakannya apabila engkau duduk dalam perjalanan, berbaring, bangun, dalam ulangan seperti ulangan 6 ayat 7. Engkau harus menyampaikan kepada anak-anakmu bahwa engkau harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahwa engkau harus memberitakan Injil. Bahwa engkau harus ending gospel poverty. Bahwa tujuan hidupmu haruslah menyelesaikan amanat agung dalam hidup kita. Dan khusus di Natal kali ini, kita harus menyelesaikan amanat agung. Tunaikan tugas panggilan kita sebagai seorang pemberita Injil. Katakan amin. Katakan amin. Amanat agung dengan sangat jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka, dan ketahuilah, dan ajarlah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu menjadi milik kita. Tapi saudara, sebelum kita ngalamin itu, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Karena kita tahu bahwa hari ini kita kembali dikuatkan, diingatkan lewat firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Apa artinya ini?
Artinya, ia adalah Tuhan yang imanen atau dekat dan bukan Tuhan yang transenden atau jauh, Bapak Ibu Saudara. Tuhan dekat dengan kita. Karena kita memiliki Allah yang Immanuel, maka kita nggak perlu takut lagi dalam menjalani hidup ini. Yesaya 41 ayat 10. Yang berikutnya, kita harus hidup takut akan Tuhan dan menjalani hidup ini dengan penuh bijaksana. Amsal 15 ayat yang ketiga. Dan saya percaya di momentum Natal, bulan Natal kali ini, biarlah kita kembali merenungkan bahwa penyertaan Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Jangan pernah kita meragukan penyertaan Tuhan. Yang setuju dan menerima, katakan amin. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami lewat pribadi Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami tidak meragukan penyertaan-Mu Tuhan. Kami tidak menyaksikan kekuatan-Mu yang dahsyat ya Allah. Dan biarlah kiranya hari ini kami kembali diingatkan, diteguhkan dalam kondisi bagaimanapun kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan kami akan melihat Engkau akan mengerjakan apa yang menjadi bagian-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Yang diberkati dengan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Amin. Baiklah, hari kita mau mendengar sedikit pengumuman untuk gereja tempat yang di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang memiliki hati untuk menabur di tempat kami, bisa mentransfer sesuai dengan kami yang lakukan di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin dilayani dalam pergumulan, bisa juga WA atau hubungi untuk sekretariat yang ada di tempat ini, bisa dilihat di layar Bapak Ibu saudara-saudari. Mereka bersama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami satukan hati kami Bapak. Tuhan memberkati kami semua. Kami rindu Tuhan, biar Engkau memberkati para pemimpin-pemimpin kami untuk Bapak Niko beserta wakilnya, Bapak Andi Markus beserta wakilnya, bahkan untuk penggala sidang kami tempat ini, Ibu Mus dan Ibu Marina. Tuhan, pakai mereka secara luar biasa di dalam jalan Tuhan. Lengkapi dengan buah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran Tuhan selalu sempurna, kuasa Tuhan selalu nyata, ada dalam setiap kaki di mereka, sehingga setiap apapun yang mereka kerjakan hanya semata-mata untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat, para umat-Mu di tempat ini, bahkan yang sedang menyaksikan pada online ini. Tuhan, memberkati mereka semua ya Bapa. Biar Engkau taruh di dalam hati kami, percaya dengan teguh di dalam Engkau, supaya apapun yang kami lewati saat ini kami percaya semua ada rencana Tuhan, semua ada kekuatan Tuhan yang begitu menyertai kami, sehingga kami tidak takut, tidak gentar, sebab kami percaya Tuhan kami lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kota kami berbahasa. Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan untuk Indonesia. Curahkan kasih ya Bapa, sehingga kami boleh mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, jaga Indonesia. Tuhan lindungi, Tuhan lingkupi dengan kekuatan-Mu ya Bapa, dengan tangan kasih-Mu Bapa. Tuhan memberkati pemerintahan hikmat daripada Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan, pengertian kepada para pemimpin kami, supaya apapun yang mereka lakukan itu yang benar-benar takut akan Tuhan di mata Tuhan saja ada dalam bagian hidup mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang telah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Mereka bersama-sama kita menerima doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.